Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Laksono dengan NIM 23115579. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis kinerja penjualan e-commerce yang saya jalankan selama 1 semester. Analisis ini mencakup total pendapatan penjualan, kinerja produk dengan penjualan tertinggi dan terendah, pola pembelian pelanggan, serta strategi yang akan diterapkan untuk meningkatkan penjualan pada semester mendatang. Oke, langsung saja masuk pada total pendapatan penjualan. Berdasarkan laporan bisnis dan data transaksi pada platform penjualan, total pendapatan yang tercatat adalah sebesar 192.900 dengan jumlah penyelesaian pembayaran bersih sebesar 165.773. Itu setelah dikurangi biaya layanan platform. Selain itu, terdapat dana sebesar 174.880 yang masih dalam proses penyelesaian pembayaran karena menunggu konfirmasi. Data ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh berasal dari transaksi nyata dan masih bersifat ongoing karena sebagian belum cair. Selanjutnya, penjualan tertinggi dan terendah. Berdasarkan data etalase dari riwayat penjualan selama semester ini, total produk yang berhasil terjual adalah 18 unit. Dari total tersebut, sebagian besar penjualan didominasi oleh produk Tafco, itu kain keyboard, sebesar 116 unit, sehingga produk ini menjadi produk dengan penjualan tertinggi. Lalu, tingginya penjualan Tafco dipengaruhi oleh harganya yang terjangkau, fungsi produk yang sederhana, dan kebutuhan yang umum bagi pengguna laptop. Sementara itu, Tafhome sikat pembersih keyboard terjual sebenarnya 2 unit, tapi 1 unitnya masih dalam proses pengiriman, sehingga dapat dikategorikan sebagai produk dengan penjualan terendah. Hal ini disebabkan karena harga produk relatif lebih tinggi dan fungsinya lebih spesifik, sehingga tidak menjadi kebutuhan utama bagi sebagian pelanggan. Selanjutnya, pola pembeli pelanggan. Selama periode pengamatan, jumlah penonton produk mencapai 315, yang menunjukkan peningkatan minat atau awareness pelanggan terhadap produk. Namun, peningkatan jumlah penonton tersebut tidak diikuti oleh peningkatan pembelian. Hal ini terlihat dari jumlah pembeli harian yang hanya 1 orang, serta tingkat konversi dari tayangan ke pembayaran sebesar 0,32%. Selain itu, nilai GMF tercatat sebesar 26.500, yaitu menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari pengunjung yang benar-benar melakukan transaksi. Jika dilihat dari sumber trafik, sebagian besar pengunjung berasal dari sumber yang tidak menghasilkan transaksi, sementara hanya satu sumber trafik yang memberikan kontribusi terhadap penjualan. Pola ini menunjukkan bahwa selama semester ini terjadi peningkatan minat melihat produk, namun keputusan pembelian masih rendah karena kemungkinan dipengaruhi oleh faktor harga, promosi, dan tingkat kebutuhan pelanggan. Berdasarkan hasil analisa sebelumnya, strategi yang akan diterapkan pada semester mendatang difokuskan pada peningkatan hasil dan trafik yang sudah ada. Pertama, saya akan meningkatkan konversi dari trafik yang sudah tinggi karena saat ini banyak pengunjung yang melihat produk namun belum melakukan pembelian. Lalu kedua, dilakukan optimasi promosi dan konten produk seperti perbaikan foto, deskripsi produk, serta pemanfaatan promo agar lebih menarik. Lalu ketiga, akan dilakukan penyesuaian harga dan bundling produk dengan tujuan mendorong pembeli dan meningkatkan nilai transaksi. Lalu yang terakhir, strategi peningkatan kepercayaan pelanggan akan dilakukan melalui pemanfaatan rating dan ulasan, sehingga pelanggan lebih yakin untuk melakukan pembelian. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan penjualan dan kinerja usaha dapat meningkat pada semester berikutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.